dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Rati Komalasari dari SDN 1 Pubunga. Saya Dewi Febrianti dari SD Negeri 2 Kolakasi. Saya Andi Ermawati dari TK Negeri Pembina Undulako. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Oke, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan masalah penilaian kita hari ini. Baik Ibu sebagai coach dan coaching, saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Ibu juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik. Terus pertanyaan kedua, bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya akan kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini itu seperti apa, Bu? Saya ingin coach saya kali ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Bu Rati. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu Rati? Hari ini kita punya waktu 15-20 menit. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan sama Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Setelah saya mengamati di sekolah saya, cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih yang lama, pembelajaran konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Jadi terkadang siswa-siswi di sekolah saya itu jadi bosan Bu. Yang saya ingin itu pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang ini perkembangan sangat pesat sekali. Jadi sebagai seorang guru kita harus terus banyak belajar untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan pembelajaran zaman sekarang ini Bu. Baik Bu Rati. Jadi Bu Rati ingin menyampaikan materi lebih bervariatif lagi begitu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit ini, apa sih harapan Bu Rati? Yang saya harapkan, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan dalam proses atau metode pembelajarannya, seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu Rati inginkan?
Jadi perubahan dalam metode dan model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Bu. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi booming, Bu, yaitu kayak aplikasi-aplikasi pembelajaran dan model-model pembelajaran seperti Quizzes atau PowerPoint. Itu sudah cukup bagus, Bu. Baik, jadi intinya Bu Rati ingin menyampaikan materi secara bervariatif, begitu Bu Rati? Betul sekali, Bu. Memang itulah kondisi idealnya dan ada level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi dan situasi yang Bu Rati berada saat ini pada level berapa? Kira-kira masih pada level 5, Bu, di sekolah saya, karena masih banyaknya guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu, Bu, kira-kira. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu Rati untuk saat ini. Iya, Bu. Kira-kira pada saat Ibu Rati ingin adanya perubahan nanti kira-kira pada level berapa? Saya inginnya sih level 7 saja, itu sudah cukup bagus, Bu. Mengingat tadi itu guru-guru yang masih banyak, guru-guru senior yang masih banyak di sekolah saya. Baik, jadi Bu Rati menginginkan level 7. Nah, untuk mencapai level 7 itu kira-kira Bu Rati ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu Rati? Ya, sebenarnya itu sudah saya pikirkan, Bu. Apa mungkin yang harus saya lakukan atau untuk membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru saya ya secara bergiliran, seperti itu mungkin, Bu, rencana saya ke depannya. Baik, jadi Bu Rati berencana akan mengadakan pendampingan secara individu seperti itu. Adakah strategi lain selain menggunakan mungkin saya akan berkonsultasi dulu sama kepala sekolah, Bu, setelah untuk membuat workshop atau pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah saya. Baik, jadi pilihannya ada 2 ya Bu. Ya. Melakukan kemudian berkonsultasi dulu sama kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Di antara kedua itu kira-kira yang paling nyaman bagi guru-guru Bu Rati yang ada di sekolah bagaimana? Sepertinya untuk sekarang metode monitoring akan lebih tepat digunakan, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi rekan guru yang sudah senior. Kita bisa mengikuti workshop atau pelatihan, tapi workshop atau pelatihan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Bu, membutuhkan narasumber yang tepat, membutuhkan waktu yang lama pula, Bu. Baik, jadi intinya Ibu Rati lebih memilih metode banding dengan workshop. Ya, Bu. Baik, untuk metode kira kapan Ibu akan melaksanakan? Baik, mungkin minggu depan, Bu, akan saya mulai lakukan. Baik, minggu depan Bu Rati sudah melakukan pendampingan secara individu. Adakah yang akan nantinya membantu Ibu Rati dalam pelaksanaannya? Saya akan meminta bantuan kepada guru lain, yaitu Bu Maida dan Bu Kristina, yang sudah ahli dalam media pembelajaran di sekolah saya, Bu. Baik, jadi Ibu Rati akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Rati, seperti itu? Benar, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan monitoring tersebut kepada teman-teman guru di sekolah saya. Baik Bu Rati, kita sudah berada di akhir perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu kabar dari Bu Rati, apakah berhasil atau tidak dalam proses coaching ini. Tetapi mudah-mudahan hasil yang Bu Rati lakukan berhasil ya. Iya, Bu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Bu Rati dapatkan dalam perbincangan hari ini?
Selama perbincangan kita ini, saya mendapat gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan saya itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif. Begitu ya Bu, dengan metode mentoring yang tadi saya lakukan. Baik Bu Ranti, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang dilakukan oleh Bu Ranti. Siap Bu. Nah, terima kasih saya sampaikan dan sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Andi, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian dari indikator yang diinginkan. Bu Andi tadi sebelum proses coaching. Selanjutnya pertanyaan dari saya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Baik Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil proses coaching tersebut dengan alur Tirta, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi terkait dengan permasalahan-permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coachee untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Oke, baik. Ya, bagus sekali ya Bu Andi. Jadi menurut saya tadi sebagai observer proses coaching yang sudah bagus sekali yang Ibu Andi laksanakan. Sudah menjalankan coaching dan berbagi pengalaman lagi. Oke Bu Andi, sekian perbincangan kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana juga kabar dengan Ibu? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan masalah penilaian kita hari ini. Baik Bu, coach dan coachee, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa proses coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama tujuan, kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab Bu. Yang kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu Rati kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa? Saya ingin coaching saya kali ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya Bu. Baik, demikian dulu ya Bu Rati observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching di tempat Ibu. Terima kasih Bu Rati, semoga proses coachingnya berjalan sukses. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rati. Apa kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi katanya ada yang mau dibicarakan. Betul, Bu. Kira-kira apa yang Ibu bicarakan pada kali ini? Karena kita punya waktu sekitar 15-20 menit, Bu. Oke, baik. Ada ya, Bu. Jadi ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan sama Ibu. Ini berkaitan dengan rekan rukun guru saya di sekolah. Setelah saya amati di sekolah, cara pembelajarannya itu masih monoton. Mereka masih menggunakan metode ceramah. Sehingga terkadang membuat siswa-siswi menjadi bosan, jenuh dalam pembelajaran. Dan saya inginkan pembelajaran itu yang lebih bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang, seiring dengan perkembangannya zaman, sebagai guru kita harus menyesuaikan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Baik, Bu. Jadi Bu Dewi ini ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif. Apa itu Bu Dewi ya? Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit itu, apa sih harapan Bu Dewi? Ya, baik. Yang saya harapkan itu, Bu, saya membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode mereka mengajar. Jadi ada perubahan dalam penyampaian materi ya, Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu Dewi inginkan? Oke. Jadi perubahannya itu dalam metode atau model pembelajaran sehingga lebih bervariatif begitu, Bu. Jadi misalkan dengan metode yang sekarang ini yang lagi marak seperti aplikasi Quizzes, Wordwall, Canva, seperti itu, Bu. Jadi itu sudah cukup bagus, Bu. Seperti itu kira-kira. Intinya Bu Dewi ingin penyampaian materinya bervariatif. Seperti itu ya, Bu ya. Benar, Bu. Memang itulah kondisi idealnya sebagai guru. Sebagai guru ada level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasinya Bu Dewi ini berada pada situasi atau level berapa? Kira-kira itu masih berada di level 5, Bu. Karena masih banyak guru senior yang masih memakai metode ceramah, dan selain guru senior ada beberapa yang bukan senior masih menggunakan metode ceramah karena mungkin tidak mau repot, seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Dewi. Jadi masih di level 5 ya. Iya, Bu. Untuk saat ini kira-kira apa yang Ibu Dewi inginkan adanya perubahan nantinya? Ingin ke level berapa Bu Dewi? Ya, setidaknya itu progresnya ada di level 7 lah, Bu. Ya, jadi itu mungkin sudah cukup baik, mengingat guru-guru di sekolah itu masih ada beberapa yang senior. Baik, jadi Bu Dewi inginkan level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7, kira-kira Bu Dewi ada ide atau rencana mau membuat apa terhadap rekan-rekan di sekolah? Oke, baik. Ya, sebenarnya itu sudah saya pikirkan ya, Bu. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, jadi Bu Dewi berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu. Seperti itu ya, Bu ya. Adakah lagi strategi Bu Dewi dalam selain menggunakan mentoring itu? Mungkin saya akan konsultasi dulu, Bu, dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran yang bisa bervariasi dan bisa menyenangkan kepada siswa. Baik, sangat luar biasa Bu Dewi. Jadi pilihannya
dua ya Bu ya, mau melakukan mentoring atau dengan cara berkonsultasi sama kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Dan yang kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bu Dewi itu yang mana Bu? Ya, sepertinya itu sekarang metode mentoring Bu. Jadi lebih tepat mungkin digunakan adalah metode mentoring, mengingat banyak kondisi rekan-rekan yang sudah senior dan kita bisa mengikuti workshop. Kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Bu Dewi lebih memilih metode mentoring ya Bu ya, dibanding dengan workshop. Baiklah Bu, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu Dewi akan laksanakan? Baik Bu, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah. Baik Bu, minggu depan ya Bu Dewi ya sudah melakukan mentoring. Adakah yang akan nantinya membantu Ibu dalam proses atau pelaksanaan mentoring tersebut di sekolah Ibu? Iya, saya akan minta bantuan pada rekan guru lain seperti Ibu Rahma dan Ibu Dharma yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik sekali Bu Dewi. Jadi Bu Dewi akan melakukan kolaborasi ya dan dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring ini. Baik Bu Dewi, kita sudah berada pada penghujung perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Dewi. Kedepannya apakah Bu Dewi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Dewi ya. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Ibu Dewi dapatkan dalam perbincangan kita kali ini Bu Dewi? Baik Bu, selama perbincangan kita kali ini saya mendapat gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran mereka melalui agar lebih bervariasi. Begitu ya Bu dengan metode mentoring tadi. Baik sekali Bu Dewi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang Ibu lakukan. Terima kasih banyak saya sampaikan dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Rati, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang diinginkan. Tadi sebelum proses coaching, menurut Bu Rati apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Baik Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil proses coaching tersebut dengan alur Tirta dengan alur Tirta sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Baik, menurut saya sebagai observer, proses coachingnya sudah berjalan baik sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Rati sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya. Kemudian
Bu Rati sudah menjalankan juga prinsip coaching. Saya akan menanyakan satu hal lagi. Ya Bu. Dari yang sudah Bu Rati lakukan itu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rati kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin belajar lebih dalam tentang proses coaching atau tahapan-tahapan coaching, yaitu melalui Alur Tirta. Saya ingin kedepannya saya bisa mengcoaching teman atau guru lain supaya proses coaching saya itu berjalan dengan baik Bu, lebih baik lagi daripada sekarang, begitu Bu. Menurut saya Bu Rati sudah luar biasa sekali. Sudah terlihat sekali Bu Rati sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dari yang saya lihat tadi coachingnya sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dengan baik. Semoga Bu Rati kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan dalam berbagi pengalaman lagi. Ya Bu. Oke Bu Rati, sekian perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan masalah penilaian kita hari ini. Baik Ibu sebagai coach atau coachee, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah 1. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab sesuai dengan Alur Tirta. Baik, sekarang pertanyaan kedua ya Bu. Bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, sekarang yang ketiga ya Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini apa Bu menurut Ibu Dewi? Ya, saya ingin coachee banyak menyampaikan solusi dari permasalahan dan memerlukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Oke Bu, demikian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Andi katanya ada yang mau dibicarakan ya? Benar Bu. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Iya Bu, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan dan ceritakan sama Ibu ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Dimana cara pembelajarannya itu masih monoton,
pembelajarannya masih yang lama, pembelajarannya konvensional, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi menjadi bosan dalam pembelajaran. Yang saya ingin itu pembelajaran yang bersifat tidak mengikat seperti pada zaman sekarang. Baik Bu, jadi Bu Andi ini ingin punya menyampaikan materi lebih bervariatif ya Bu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit, apa harapan Ibu Andi? Saya berharap saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran dalam kelas. Seperti itu, Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Kira-kira perubahan cara menyampaikan materi itu seperti apa yang Ibu Andi inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dalam media pembelajarannya, Bu, yang lebih bervariatif lagi. Misalnya dengan metode yang sekarang ini yang lagi marak dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva dan aplikasi yang biasa digunakan oleh guru-guru lain yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Baik, intinya Ibu Andi ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif ya Bu. Lebih bervariatif ya? Ya, benar, Bu. Oke, memang itulah kondisi idealnya Bu. Dan ketika Ibu Andi ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasinya Bu Andi ini berada pada level berapa? Kira-kira masih di level 5, Bu. Karena masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti yang dilakukan saat ini di sekolah kami, Bu. Oke, baik, jadi masih ada di level 5 ya Bu. Benar. Untuk saat ini, kira-kira pada saat Ibu Andi ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa? Yang saya inginkan sih pada level 7, Bu. Saya sudah merasa cukup puas pada level itu, mengingat tadi itu guru-guru masih banyak yang senior di sekolah saya. Oke, baik. Jadi Bu Andi menginginkan level 7 ya? Iya, benar. Oke, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bu Andi ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah? Ya, Bu, sebenarnya saya sudah memikirkan itu. Mungkin saya akan melakukan pendampingan pada rekan-rekan yang ada di sekolah saya, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Andi berencana akan mengadakan mentoring ya? Atau pendampingan secara individu seperti itu. Selanjutnya adakah lagi strategi selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan terkait media pembelajaran yang akan digunakan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Jadi pilihannya ada dua ya Bu. Yang pertama itu melakukan mentoring. Ibu Andi berkonsultasi dulu sama kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu Andi itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang metode mentoring akan lebih tepat digunakan, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi rekan yang sudah senior kita tidak bisa mengikuti workshop kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Oke, baik Bu Andi. Jadi intinya ini Bu Andi lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan nih Bu Andi akan laksanakan? Baik, Bu, mungkin saya akan melaksanakan minggu depan. Oke, baik. Minggu depan Ibu Andi sudah melakukan mentoring ya. Nah, selanjutnya adakah yang akan nantinya membantu Ibu Andi dalam melaksanakan mentoring ini? Iya, Bu, insya Allah saya akan meminta bantuan rekan guru yang ada di kelas sebelah. Kebetulan dia bisa juga menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi. Jadi saya akan meminta bantuan rekan sejawat yang ada di sekolah. Oke, baik. Rencana Ibu sangat luar biasa ya. Jadi Ibu Andi akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah yang ada di sekolah ya. Oke. Benar, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah untuk melaksanakan mentoring tersebut.
Oke, baik Bu Andi, kita sudah berada di akhir perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita Ibu Andi ke depannya. Apakah Ibu Andi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelumnya, sebelum saya akhiri perbincangan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu Andi dapatkan dalam perbincangan kali ini? Selama perbincangan ini saya dapatkan bagaimana tentang membantu rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, biar membuat pembelajaran lebih bervariatif lagi. Oke, baik Bu Andi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang-bincang lagi tentang aksi yang dilakukan oleh Ibu Andi di sekolah. Siap Bu. Oke, terima kasih saya sampaikan, dan sampai di sini dulu saya ucapkan tetap semangat, tetap belajar untuk merancang media-media pembelajaran di kelas sehingga dunia pendidikan kita lebih berwarna, lebih bervariatif, sehingga kita bisa menciptakan generasi yang berhasil di kemudian hari. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu Dewi, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Dewi. Tadi sebelum proses coaching ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Oke, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah saya tadi sudah melakukan proses coaching, dan berdasarkan hasil proses coaching tersebut dengan alur tirta, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Luar biasa sekali Bu Dewi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik sekali dan sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusi-solusinya sendiri. Kemudian Bu Dewi sudah menjalankan juga prinsip coaching. Tapi di sini sebelum kita akhiri pembicaraan kita kali ini, saya akan menanyakan satu lagi ya Bu ya. Dari yang sudah Bu Dewi lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi tingkatkan atau kembangkan ke depannya? Oke, baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach, saya bisa menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach untuk dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Bu Dewi. Saya mengharapkan Bu Dewi lebih semangat dalam mengcoaching teman-temannya atau memonitoring teman-temannya dalam proses pendampingan, supaya proses pembelajaran yang ada di sekolah Ibu meningkat dan berdampak pada peserta didik yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi atas pembicaraan kali ini. Saya semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali untuk berbincang-bincang, dan saya tidak sabar lagi untuk mendengar cerita-cerita Ibu dalam aksinya Ibu mengcoaching teman-temannya, apakah berhasil atau ada peningkatan. Oke Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.